Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita menghargai kehadiran Allah di tempat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan menjadi padam. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terima kasih Bapak. Kami adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaanmu sendiri. Berdaulat Engkau atas hidup kami. Berdaulat Engkau atas pesta ini. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Memasuki bulan Februari ini, maka tema kita adalah You are the salt of the earth. Garam bumi. Dan kita tahu dalam Matius 5:13 itu adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita memberikan influence kepada the marketplace, kepada the world, kosmos, sistem dunia ini. Karena yang pertama itu berbicara tentang kualitas warga kerajaan atau budaya warga kerajaan. Berbahagia kamu yang miskin, sebab kamu yang memiliki kerajaan sorga. Dan juga kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita not about doing. Doing itu agama. Tetapi being. Kamu adalah, banyak orang berkhotbah, kita harus menjadi garam dunia. Makan banyak yang jadi gula dunia. Ya. Apa tugasnya pada garam? Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia asinkan, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya toh? Good for nothing. Wah, tidak enak saudaraku ya. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan apa? Useful or useless. Kita tahu bagaimana PBB sangat berpihak kepada Hamas. Dan akibatnya orang Israel ya pada Palestina maksudnya. Maka orang Israel tidak mengatakan United Nation. UN itu United Nothing. Karena tidak melakukan apapun menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Itu suatu gambaran yang good for nothing. Karena itu kita harus bertanya pada diri sendiri. Am I useful or useless? Apa yang kita alami di dunia ini di mana-mana? Semua masalah penipuan ataupun korupsi dimulai dengan apa? Kerakusan, greed, ketamakan, tidak merasa cukup. Cukupkan dengan gajimu. Karena Yohanes Pembaptis kepada tentara Romawi. Tentara Romawi itu gajinya tinggi sekali. Ya, ketika tentara Amerika liburan di Bali, waduh, allowance-nya gede sekali. Satu hari $500 buat jalan-jalannya, buat makan-makan. Apalagi tentara Romawi pada jatuh yang menguasai dunia. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana garam itu sangat useful. Kalau saya ada di daerah tidak ada obat, suara saya gerok, suara saya kumur garam, selesai. Dan ingat waktu COVID kita cuci hidung kita dengan air garam. Dan luar biasa, garam itu sangat berguna. Tetapi kalau tidak asin tidak ada gunanya. Selain daripada kerakusan, menuju apa? Corruption, kerusakan. Yang paling berat adalah kerasukan. Mulai kerakusan.
Karena itu nomor satu kita periksa diri sendiri. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Kita adalah garam bumi. Periksa itu. Matius 5 mulai ayat pertama. Untuk menjadi garam itu pertama rendah hati. Belajar dari Tuhan Yesus ya. Lalu juga peka pada penderitaan orang lain. Berbahagia yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Semua kualitas-kualitas itu yang dimaksudkan, yaitu asinnya garam itu. Satu lagi yang kita harus tahu bagaimana dalam Markus pasal yang selanjutnya kita bisa lihat pasal 9 ayat 49 saya akan terangkan. Hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Apakah garam itu? Kolose 4 ayat 6 menerangkan bagaimana yaitu season with salt, artinya digarami dengan kasih karunia. Saya kira kualitas manusia paling tinggi itu kasih karunia. Grace. Dalam nama Tuhan Yesus, have salt in yourself. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan baik, amin Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru lagi. Di minggu pertama di bulan Februari. Saya percaya kita semua ada sebagaimana kita ada karena kasih Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan baik, mari kasih bangkit berdiri. Kasih jabat tangan atau tos ke 3-5 orang. Katakan engkau garam dan engkau terang. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kasih-Mu tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Sebab itu kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Yang
bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih setia-Mu mempesonaku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami mau katakan Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Amin. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
bersungguh-sungguh katakan. Yes, Lord.
saya akan doakan anak-anak Rocky. Ya. Silakan, ayo. Ya, ini dia generasi-generasi yang luar biasa, amin. Firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang telah memenuhkan tabung panahnya dengan anak-anak panah yang luar biasa. Ya, di Rocky mereka dipersiapkan untuk dilesatkan sampai pada tujuan-tujuan ilahi. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita memberkati anak-anak Rocky generasi ilahi ini. Kami melepaskan berkat atas kehidupan mereka. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Biar mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan sejak kecil mereka mengenal Tuhan. Dan mereka akan dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Diberkati studi mereka, mereka sehat, mereka kuat. Dipenuhi hikmat Tuhan. Orang tua mereka diberkati. Mereka diberikan hikmat untuk bisa mendidik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Bahkan seluruh guru-guru Rocky diberkati oleh Tuhan. Mereka yang membawa pengenalan anak-anak ini kepada Kristus. Tuhan memberkati. Kami melepaskan berkat atas kehidupan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Diberkati firman-Mu, diberkati hamba-Mu Ibu Ruth. Pakai sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Kami mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan hambanya. Puji Tuhan, shalom. Loh, belum semua. Shalom. Ada 500 lebih ya di tempat ini, puji Tuhan. Lambaikan tanganmu. Oh, katakan Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Ini kelihatannya aminnya baru. Amin ya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Saya bersyukur. Kedua kali saya ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan luar biasa. Dan bukan karena kebetulan kalau ada di tempat ini, tapi satu rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya melihat hari ini beda dengan yang waktu saya datang. Hari ini lebih banyak lihat ya. Apa karena mau Cynthia? Ya. Saya tadi malam masih ada di Jakarta, semua bunga-bunga untuk Cynthia itu sudah terpasang. Apalagi kota Batam. Batam hampir 70% orang Chinese, saudara dari pulau. Dan itu biasanya kalau sudah mulai bulan-bulan tanggal-tanggal ini sudah sepi sunyi. Mereka sudah merayakan hari tahun baru mereka. Ya. Dan di sana sini semua hampir sepi, kurang lebih toko-toko di sana kan banyak orang China saudara. Jadi hampir semua tutup, apalagi kalau saudara ke Singapura. Ya jangan, bulan-bulan ini banyak yang tutup. Tapi di sini tetap buka, apalagi gereja Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke. Sekali lagi ada yang belum kenal saya. Berapa bulan yang lalu sudah saya perkenalkan. Tapi kali ini kami datang yang kedua kali. Karena kami bersama dengan anak saya yang kelima yang dari Melbourne, Hana. Hana boleh berdiri sebentar Hana? Ya, dia udah bilang sama saya, Mama jangan suruh aku apa-apa loh ya naik panggung. Padahal kalau di Melbourne tanya sendiri dengan Pak Jo dan Ina, dia di panggung nomor 1. Hari-hari, kalau Pak Jo pergi dia yang mewakili sama suaminya di panggung. Baik pujian, suaminya firman. Loh sekarang enggak mau. Mama jangan panggil ya kan. Enggak apa-apa, uji Tuhan. Ya. Dan kami beberapa hari ini keliling. Kami pulang dari Banjarmasin kami ke Batam.
Dari Batam kembali ke Makassar dan besok dari Makassar kita akan ke Bali dan Bali langsung ke Melbourne. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika perjalanan kami hari-hari ini ya seperti hamba Tuhan juga saudara gembala sudah di tempat ini Pak Jo terus keliling. Tapi kami bukan hanya untuk keliling berjalan, tapi kami sampaikan berita sukacita Allah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Tema daripada bulan ini adalah garam dunia, garam dan terang. Saudara pasti bilang begini, aku kan sudah tahu itu garam. Ya, kalau masakan istriku nggak pakai garam nggak enak. Aku sudah tahu itu terang. Ya, lampu ruangan ini kalau tidak ada lampu nggak pasti gelap, nggak bisa terang. Yuk pagi hari ini saya mau ingin sampaikan kembali. Jadilah garam yang bisa membawa dampak dalam dimanapun kita berada. Katakan amin. Ketika saya menyampaikan firman ini saudara, kita semua rock ya, kita akan sampaikan tentang garam. Dan saya merenungkan, Tuhan, saya ada sedikit ketakutan, bukan takut karena gimana, tapi saya bilang Tuhan, kalau aku tidak menjadi garam, pasti Tuhan akan buang. Dan tidak ada gunanya lagi kehidupanku. Saya tahu bahwa ketujuan kehidupan saya adalah untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Apakah tujuan saudara hari-hari ini? Berakar dalam kehidupan kita, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kita boleh menjadi seperti garam. Menjadi dampak bagi semua orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya merenungkan Tuhan. Benar-benar kalau saya hidup di muka bumi ini, saya tidak menjadi garam. Saya takut karena dibuang. Firman Tuhan, Tuhan ngomong, kalau kamu Rut tidak menjadi garam akan dibuang, bahkan diinjak-injak orang. Saudara yang kekasih dari, ayo hari ini saudara dan saya mulai menyadari bahwa kita harus menjadi garam. Garam itu paling penting saudara, apalagi saya seorang masak restoran, punya restoran. Bagaimana kalau saya masak nggak ada garam? Pasti masakan itu nggak enak semua. Tetapi adanya garam yang halus, yang kecil, itu membuat adonan seluruh masakan kami enak. Amin. Demikian pula kehidupan saudara. Jangan sampai begini. Dalam keluarga, saudara sebagai orang tua, ketika kita pulang ke rumah, mungkin saudara kerja, mungkin saudara ada di luar, pulang rumah ketemu anak-anak. Anak-anak bilang gini, oh awas ada papa. Ada mama, takut saudara. Dan anak-anak menjadi cemas. Pagi hari ini saya mau sampaikan, biarlah ketika engkau ada di tengah-tengah keluargamu, engkau menjadi terang. Engkau disukai oleh anak-anak, katakan amin. Bahkan anak-anak mengharapkan, papa kok lama ya kerjanya pulang, mama kok pergi kapan ya mungkin datangnya ke pasar. Mereka mengharapkan. Ada banyak juga keluarga saudara. Dia bilang begini anak-anak, aduh gak enak di rumah. Ada papa dan mama, aduh gak enak aku gak bisa main game. Nah ada juga yang demikian. Tapi hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh menjadi garam, menjadi dampak dimanapun kita berada. Baik dalam pekerjaan, saya tahu di sini banyak yang bekerja atau di dalam pelayanan. Kita harus menjadi dampak saudara. Sudahkah kita menjadi garam di tengah-tengah kegelapan saat ini? Kalau saudara melihat keadaan sebentar lagi akan ada pemilu, ya kita tidak mungkin lagi didorong-dorong untuk kita harus melakukan sesuatu untuk negara. Tetapi biarlah saudara menjadi contoh, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Kita tidak menjadi orang Kristen, tidak menjadi ikut-ikutan. Tetapi kita makin banyak menjadi saksi, menjadi contoh. Bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah dunia. Dalam beberapa hari lagi saudara, pemilu 14 ya. Tetapi saudara, jadilah engkau terang, berdoa. Jadilah engkau garam. Katakan, menjadi dampak bagi negara ini. Matius 5 ayat 13 dikatakan demikian. Jika garam, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi kamu adalah garam. Ya, kalau tidak ada rasa lagi, tidak asin, maka kita akan dibuang.
Itu satu prinsip firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu tidak menjadi garam, kamu tidak menjadi terang, maka kamu akan diinjak-injak orang. Maka kamu akan dibuang begitu aja saudara. Yuk kita kembali akan firman Tuhan ini. Tuhan, saya percaya ya bahwa di tempat ini semua kita boleh menjadi terang. Apa sih tujuan kehidupan? Sekali lagi saya selalu bilang sama jemaat, tujuan kita hidup ini bukan hanya bertumbuh iman, tapi harus berbuah. Ada banyak orang bilang gini, aku ke gereja di A sana, aku ke gereja di B. Mungkin ya saudara, aku bertumbuh. Mungkin di Rock saudara tidak bertumbuh. Tapi saya mau katakan bukan hanya sampai bertumbuh, engkau harus berbuah. Katakan amin. Berbuah, kalau cuma bertumbuh tapi nggak ada buah, wow, orang lain nggak bisa menikmati, orang lain nggak bisa melihat kehidupan kita. Buah-buah yang saudara ada dalam kehidupan itu bukan kita yang melihat, tetapi sekeliling kita, keluarga, mungkin teman-teman, komunitas yang melihat. Hari-hari ini, ayo, biarlah kita mau bertumbuh dan berbuah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Beberapa hari ini saudara, saya bersama dengan jemaat, saya bilang gini, ayo ambil waktu 2024. Di awal 2024 kita rest sebentar. Istirahat dan worship, menyembah. Berapa hari yang lalu saudara, hampir 2 minggu, tidak sampai 2 minggu yang lalu. Di Batam ada gereja GBI. Ibu gembalanya dipanggil pulang, cukup besar gereja ini, dan di Batam jemaatnya hampir puluhan ribu, 10.000 jiwa berkali ibadah dan punya cabang. Semua anak PT itu hampir di tempat dia, dan PT kalau di Batam kan Bapak Ibu tahu yang pernah ke Batam, itu karyawan berpuluh-puluh ribu karyawan, mereka rata-rata ke gereja GBI itu. GBI cabang dari Pak Niko. 2 minggu yang lalu istrinya dipanggil pulang, seorang ibu gembala. Dan karena kena cancer saudara. Dan ibu ini adalah ibu gembala yang suka berdoa. Ya, dia yang suka berdoa di gereja cukup besar di atas tanah kurang lebih hampir 10.000 meter. Gede banget saudara, di Batam tempatnya ada ruang macam-macam, ada semua lengkap. Dan ada tempat menara doa 2 kali ini, tempat menara doa. Dan kami setiap Selasa kami berdoa di tempat itu bersama-sama. Dari gereja, berbagai gereja kami berdoa. Satu ketika dia sudah divonis dokter kena kanker payudara dan maaf bicara kanker yang terakhir, kanker pembuluh darah, kanker darah saudara. Dan sudah tidak ada harapan lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia rest, dia istirahat. Ibu ini dipanggil pulang dan Bapak Gembala, Pak Hani, seorang gembala. Saudara, ketika ada acara tutup peti pemakaman di gereja, karena gerejanya besar jadi dimakamkan di gereja, dan berpuluh ribu juga banyak orang yang datang dari berbagai gereja, tapi saya nggak bisa hadir karena saya ada di Melbourne. Dan saya mengikuti semua live-nya. Pak Niko cuman bilang begini, waktu Pak Niko ikut tutup peti, ayo hari-hari ini 2024 kita rest. Kita istirahat, kita ambil waktu. Jangan terlalu engkau sibuk dengan urusanmu sendiri. Hagai mengatakan seringkali kita sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan pekerjaan, tapi kita enggak pernah rest. Pak Niko bilang gini, ayo sembahyang. Ya, worship, sembah raja di atas segala menyembah. Makanya tadi dikatakan wow, kalau menyembah bukan hanya kata saudara berlutut menyembah. Dikatakan lagi sembah dia raja di atas segala raja, yang mulia, yang kudus adalah Tuhan. Tidak ada lain hari-hari ini saudara dan saya menyembah dia. Katakan amin. Berapa banyak kita 2023 kita sudah sibuk melakukan segala aktivitas pekerjaan. Mungkin kita sudah capek mencapai tujuan. Ya, mungkin kita sudah kecewa juga. Wow, harapan kita harusnya nanti 2003 akhir di tahun mengharapkan sesuatu, nyatanya tidak dapat apa-apa. Ada yang kecewa, ada yang depresi, ada yang membuat mereka rasanya sepertinya putus pengharapan. Tapi Tuhan mau katakan 2024 masuk, saya mengajak seluruh jemaat kami.
untuk rest, istirahat. Saudara, mobil aja ada perlu istirahat, harus ke bengkel. Saya punya blender kalau masak, saudara tahu blender jus untuk bikin bumbu. Itu kalau dipakai terus akan terbakar. Demikian pula kehidupan setiap kita. Hari-hari ini, kalau engkau cuma bekerja pagi bangun tidur, melakukan pekerjaan rumah, setelah itu bekerja di luar, habis pulang kerja rutin sampai rumah, sama keluarga bekerja capek baca ini main handphone, nggak ada waktu buat Tuhan. Ayo hari ini, saya melihat ibu gembala ini, dia adalah seorang pendoa. Hari-hari dia hidup menyembah dalam hadirat Tuhan. Tapi toh usia 64 tahun Tuhan panggil dia pulang bersama. Bapak gembalanya, suaminya bilang gini, aku enggak kuat. Karena setiap dia pergi kemana-mana selalu di samping ada istrinya. Bayangin aja seorang pendoa, seorang hidupnya memuliakan Tuhan. Usia 64 dipanggil pulang. Hari-hari hidupnya doa. Apalagi kita, saudara dan saya. Ayo. Kemarin kami berbincang dengan anak saya. Ma, bukan cuma doa, Ma, tapi baca firman. Itu penting. Kalau cuma doa-doa tapi tidak mengerti firman, percuma, Ma. Jadi ada nomor satu juga harus baca firman. Kalau kita mengerti firman maka kita terus berdoa. Saya percaya hari-hari ini saudara menikmati firman. Makanya firman katakan jadilah kamu garam. Ya, jadilah kamu terang. Hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi terang. Di tengah-tengah keadaan dunia, di tengah-tengah keluarga. Saudara kalau saya mau saksikan hari ini enggak. Nanti mungkin kalau saya ada lagi di tempat ini. Masuk 2024 kami keluarga juga. Siapa bilang keluarga hamba Tuhan tidak mengalami masalah. Setiap kita yang dikasih Tuhan, kita pasti mengalami masalah. Katakan amin. Karena saya percaya bahwa deklarasi firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Aku tahu. Ya, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. 2024 kami mengalami dalam rumah tangga. Saudara kalau mau dicerita rasanya, kok bisa ya, kok bisa ya. Padahal kita anak-anak semua sudah melayani Tuhan. Mereka sudah berdoa, mereka sudah menikmati mungkin firman. Tapi masalah kok ada. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok ada ya masalah. Hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita saudara dan saya untuk sementara rest. Merenungkan kembali firman Tuhan. Ya. Saudara kalau baca di dalam kitab Keluaran, Musa itu nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Ketika Tuhan panggil Musa, kamu harus memimpin jemaatmu 2 juta jemaat. Ya saat itu saudara. Tapi Musa bilang begini, Tuhan aku nggak mampu, aku nggak bisa Tuhan. Tuhan bilang apa? Bisa asal kamu mau. Katakan amin. Berapa banyak seringkali kita dikatakan, ayo kamu melayani Tuhan. Waduh Tuhan kami tidak bisa. Aku sibuk. Aku ada banyak hal. Mungkin di antara saudara hari ini berkata demikian. Oh itu kan bukan bagianku, itu bagian si A atau si B. Hari ini Tuhan mau saudara. Untuk kita mengambil komitmen. Menjadi garam di tengah-tengah keadaan hari ini. Katakan amin. Tuhan bilang kalau kamu tidak jadi garam akan dibuang. Kalau kamu tidak bisa mempengaruhi orang. Jangan kita dipengaruhi. Tetapi kita harus bisa mempengaruhi. Katakan amin. Coba katakan sebelah kanan kiri saudara. Kamu bisa mempengaruhi. Tapi mempengaruhi yang baik. Jangan dipengaruhi dengan keadaan di luar. Katakan amin. Wow. Ya, ketika kita berdoa, kita mendengar firman. Hikmat Tuhan ada. Kita bisa mempengaruhi orang. Itu yang boleh terjadi menjadi garam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Efesus 5 ayat 8 dikatakan, Efesus 5 ayat 8, ya mungkin bisa dibuka, Efesus 5 ayat 8, demikian juga, ayat 8, oke maaf, ini ceritanya suami istri kok ada suami. Oke, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang saudara dan saya adalah terang. Katakan amin. Di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan bilang gini, dulu kamu gelap. Tuhan kan berfirman, aku tidak akan mengingat-ingat yang dulu. Yang dulu biarlah yang berlalu, tapi pandang ke depan.
kamu adalah anak-anak terang. Mungkin engkau dulu dalam kegelapan. Mungkin dulu pekerjaanmu sepertinya mencong-mencong. Ada sedikit-sedikit, ya gak benar umpama kalau ada. Tapi saya percaya di sini ada. Tapi hari ini engkau melakukan kebenaran. Katakan amin karena mengerti akan firman. Dulu gelap, hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi terang. Saudara harus mempunyai tujuan. Ini ada sound system. Sound system ini harus juga ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, nggak mungkin dipasang di sini. Tujuan untuk membuat suara saya bisa dengar semua. Amin. Semua ada tujuan. Ya, lampu di tempat ini juga ada tujuan. Ketika dipasangkan dengan listrik, saudara, dia akan terang. AC juga ada tujuan. Ketika AC dipasang sini menjadi ruangan ini dingin. Demikian pula kehidupan kita semua hari ini. Kita harus mempunyai tujuan. Jelas bahwa saudara harus menjadi dampak di sekitar kita. Jangan sampai sekali lagi saudara, ketika mungkin saudara hadir di gereja, ya, terus ada seseorang atau ada beberapa orang bilang begini, aduh itu lagi. Kok rasanya gak enak ya dipimpin mereka. Udahlah aku pindah ke gereja. Jadi enggak suka, enggak nyaman. Ya. Tapi ketika saudara dan saya di tempat ini hadir, orang bilang gini, kapan dia datang lagi? Kapan dia menjadi berkat? Katakan amin. Itulah kita saudara. Saya orang masak ya. Jadi kalau kami masak saudara, itu sayur. Ya, sayur seperti brokoli, sayur tauge, pokoknya semua sayur. Itu kalau dipakai untuk seminggu, 2 minggu saudara mau tetap subur, mau tetap bagus, pasti akan dikasihkan garam. Ya Pak ya, coba aja nanti sampai rumah. Dicuci bersih, kasih air, dikasih garam dikit. Itu ditaruh aja bisa warnanya lebih indah, lebih bagus, lebih hijau saudara. Bahkan bertahan. Sampai beberapa, jadi garam itu bisa membuat tahan lama. Katakan amin. Bisa bertahan. Ya, kita baca di dalam ayatnya saudara. Bentar ya, saya akan lihat. Coba. Garam itu banyak fungsinya. Garam itu juga memberikan saudara satu kekuatan buat setiap kita. Ya. Saya sudah catat beberapa tapi saya coba ingat kembali bahwa kita baca di dalam kitab bentar. Ya, menjadi sehat ya. Garam itu membuat kita awet. 1 Tawari 2 Tawari 13 ayat 5. 2 Tawari 13 ayat 5. Garam itu bisa membuat awet. Saudara, dengan adanya garam bisa membuat awet. Ya, ada juga kecantikan-kecantikan yang hari-hari ini mempergunakan juga sedikit ada garam, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau makan jangan banyak-banyak garam, nanti bisa darah tinggi. Ya, bisa kesehatan kita juga tidak bagus. Dikatakan demikian, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi sampai turun-temurun saudara dikatakan bahwa garam ini akan menjadi awet tahan lama. Anak, cucu, turunan. Dikatakan sekali lagi membuat perjanjian garam. Ya, saudara dan saya hari-hari ini harus membuat perjanjian bersama dengan keluarga sehingga kita tetap awet, saudara. Ya, anak-anak tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ini dikatakan bahwa perjanjian garam ini membuat keluarga kita dari atas sampai turun temurun itu tetap mereka menjadi terang di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu garam. Ya, dan garam mengubah juga dari yang buruk menjadi yang baik. 2 Petrus 2 dikatakan ayat 19, 2 Petrus 2 ayat 19, dia mengubah ya yang buruk menjadi baik. Dikatakan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang itu adalah hamba orang.
sampai terus sampai ayat 22. Ayat 20, lanjut sebentar saudara ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus telah melepaskan diri dari kecemaran-cemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal, tetapi kemudian berbalik daripada perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22. Saudara, ini tadi 2 Petrus ya. Maaf loh, 2 raja-raja. Makanya kami kok tidak ada garamnya. Saya yang salah ya. 2 raja-raja saudara, singkat sekali. 2 raja-raja 2 ayat 19. 2 raja-raja, bukan 2 Petrus. 2 raja-raja. Nah, ini. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik. Seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Saat itu airnya sedang tidak baik, dipengaruhi saudara. Sehingga setiap ada kelahiran bayi pasti ada keguguran. Ayat yang selanjutnya, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam. Taruhlah apa? Garam ke dalamnya. Jadi dikatakan maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan apa? Garam ke dalamnya. Setelah berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air itu, wow, dengan garam. Yang tadinya air ini menjadi buruk. Ketika orang melahirkan pasti ya akan keguguran. Tetapi karena garam disiramkan kepada air, maka telah kusehatkan air itu. Maka tidak akan ada lagi terjadi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, bahwa garam itu ada artinya luar biasa. Tadinya kota itu, ya, setiap ada wanita yang melahirkan mereka selalu gugur. Setiap ada pekerjaan apa selalu hal-hal yang gugur. Tetapi ketika air itu diberikan garam, maka air itu menjadi sehat. Wow, katakan amin. Menjadi sehat. Jadi garam sangat perlu dan sungguh ada dampak. Dan garam itu adalah sebuah, dikatakan perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya beribadah, pasti ada perjanjian garam. Dikatakan Imamat 2 ayat 13, saudara tidak usah baca dalam perjanjian lama. Ya, saat itu ketika umat masuk di dalam mesbah, di dalam kerajaan, di dalam satu pelatarannya, maka diberikan garam. Diurapi dengan garam, saudara. Saya percaya hari-hari ini saudara dan saya ditabiskan oleh karena garam. Ya, dan garam itu menguduskan. Katakan amin. Coba kita baca dalam kitab Yeskiel 43 ayat 24. Garam itu menguduskan. Yeskiel 43 ayat yang ke-24. Jadi ada banyak guna daripada garam. Engkau harus membawa ke hadapan Tuhan dan iman-iman harus menaburkan garam ke atasnya. Katakan amin. Ketika dibaptis, ketika ditabiskan, maka garam itu saudari katakan harus ditaburkan ke atas dan mempersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Wow. Jadi saudara, kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa garam, jadilah terang. Karena ketika saudara menjadi garam, maka ada dampak di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik dalam rumah, pekerjaan, di dalam gereja pun kita boleh menjadi garam. Kita akan lanjut dalam Efesus 5 tadi dikatakan ayat 8. Saudara, bahwa terang itu harus ada dalam kehidupan setiap kita. Berapa banyak hari-hari ini saudara, kita bilang gini, kok rasanya ikut Tuhan. Mungkin di antara kita, ikut Tuhan ini kok begini-gini aja. Ikut Tuhan kok tidak ada kemajuan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Saya mau katakan saudara, bahwa ketika saudara dan saya datang ke hadirat Tuhan, tadi dikatakan sembahyang, maka ada perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang gini, Yesaya 30 ayat 15. Ketika engkau tenang, disitulah ada letak kekuatan kita. Ketika engkau tenang, Tuhan mau hari-hari ini kita tenang, rest. Supaya kita tetap kuat di dalam doa. Katakan amin. Berapa banyak mungkin ya
saudara lagi tidak tenang, pikirannya lagi kacau, pekerjaan mungkin lagi buruk, ya keluarga atau mungkin pelayanan. Tapi Tuhan bilang kamu berdoa. Ketika kita berdoa maka hadirat Tuhan itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu, ya saya orang yang suka berdoa. Jadi saya suka mencari hadirat Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah yang saya nggak mampu Tuhan, saya nggak mampu menyelesaikan. Bahkan terakhir 1 tahun yang lalu kami berpisah, ya ketika almarhum pulang ke rumah Bapak. Dalam gereja kami ada beberapa penatua, ada yang mewakili gereja, saudara menjadi wakil. Itu belum suami saya meninggal beberapa, hampir 1 tahun, itu para penatua mulai beberapa orang, kurang lebih hampir 15 orang meninggalkan kami gereja dan mereka membangun gereja sendiri, saudara. Itu baru aja. Dan di tengah-tengah kegoncangan dalam gereja, saya tetap tenang. Saya tidak pernah gelisah. Ada yang bilang gini, waduh ya itu keluar, ini keluar, sana keluar, para pemimpinnya keluar. Saudara, tapi saya tetap tenang. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Katakan amin. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan hatiku merasa tenang. Karena firman Tuhan katakan sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin. Hanya dekat Allah saja, saudara. Mazmur 2 katakan, dekat Allah maka disitulah letak ketenangan kita. Bayangin aja, saudara. Ya, kita jemaat kurang lebih hampir 200, diambil 15 yang lumayan, ya bukan diambil, keluar 15 yang cukup berbobot, ya sehingga kita tinggal ya kuranglah para pengerja, para penatua. Dan saya seorang wanita sendiri, saudara, ada cuma 2 yang ditinggalin. Tapi saya bilang gini, Tuhan, disitulah letak kekuatan saya ketika saya datang ke hadirat Tuhan. Ketika saya menjadi garam di tengah-tengah gereja kami. Dan puji Tuhan, hari ini makin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Bukan hanya cuman bertumbuh tapi berbuah. Katakan amin. Ayo jadikan saudara kehidupanmu ini makin berbuah. Engkau jangan cuma diam dengar firman, dengar, tapi pulang tidak melakukannya. Firman Tuhan bilang, katakan apabila engkau mendengar, kau simpan dalam hati dan melakukannya. Maka disitulah letak engkau menjadi kuat dalam keluarga, engkau menjadi kuat dalam pekerjaan, engkau menjadi kuat di dalam pelayanan. Ketika engkau mendengar, simpan dalam hati dan melakukannya. Itulah saudara dan saya disebut jemaat yang paling berbahagia. Katakan, itu Tuhan mau hari-hari ini. Dengar firman, simpan dan lakukan. Berapa banyak kita cuma dengar, oh tahu garam-garam. Garam kalau buat masak atau garam itu mempengaruhi. Tapi ketika kita keluar lupa lagi. Ketika kita disakitin orang mulai kita balas, saudara. Saya dikenal dari julukan di gereja kami, tidak mudah seperti ibu gembala. Saya orang yang paling suka mengampuni. Ya, apapun yang dilakukan mereka sampai bagaimanapun tetap saya panggil dan saya mengasihi, mengampuni. Tidak mudah, saudara, hal pengampunan. Tuhan mau hari-hari ini kita semua bisa saling mengampuni. Kita bisa menjadi dampak. Orang luar mungkin menyakiti, firman Tuhan katakan engkau makin disakiti, ditekan tapi engkau makin timbul. Amin. Ada berapa banyak orang disakiti dia membalas. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, ditampang pipi ini kasihkan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan ketika engkau ditekan, ketika engkau dihina orang mungkin diomongin ya. Daud 1 Samuel 30 dikatakan ketika Daud ada di kota Siklak, dia pergi ya bekerja mungkin dan pulang melihat istri anak ditawan, melihat kotanya dibakar. Dan orang bilang gini, gara-gara Daud sehingga kota ini terbakar habis. Saudara kalau baca dalam kitab 1 Samuel. Tapi Daud menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dia tenang, dia berdoa, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Tidak pergi ke tempat lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kegoncangan datang dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu. Daud saudara, seorang prajurit, tentara gagah berani. Orang laki tidak gampang nangis, cengeng. Yang cengeng itu biasanya para wanita, benar enggak? Kalau suaminya telat kasih uang pasti nangis. Kok dari kasih uang telat belanjanya nangis ya. Ada persoalan apa, kena ini, nangis. Itu
wanita. Tapi saat itu Daud menangis kalau saudara baca dalam kitab Samuel. Dia seorang yang berani. Tentara prajurit dia menangis. Karena dia lihat anak istri ditawan. Tapi Daud menjadi dampak di tengah-tengah kota itu. Dia tetap tenang. Dia tetap berdoa. Dan dikatakan 1 Samuel 30 ayat 19. Ketika semua dirampas. Hartanya diambil. Anak-anak ditawan. Oh, diambil saudara, sepertinya tidak ada harapan di kota itu. Ayat 19 dikatakan 1 Samuel, tidak ada yang hilang daripada Daud. Satu pun dikembalikan dengan utuh. Katakan amin. Apa yang hilang hari ini saudara dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu saudara, mungkin kau hilang damai sejahtera, kau hilang, kau tidak tenang, atau mungkin kau kehilangan sesuatu. Saya sudah pernah saksikan beberapa minggu yang lalu bahwa saya hampir kehilangan suami di Kondol WW. Ya. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan kembalikan dengan utuh dan sampai pulang kepada rumah Bapa. Ketika kita tetap kuat berdoa, menjaga hati, menjadi dampak, menjadi terang. Maka dari itu beberapa hari ini ketika tema ini disampaikan saudara, saya bilang Tuhan, aku bersyukur Tuhan ingatkan kembali untuk saya menyadari. Untuk kita semua menyadari bahwa kalau engkau tidak menjadi garam, engkau akan dibuang. Kalau engkau tidak bisa menjadi mempengaruhi orang, engkau akan pasti diinjak-injak orang. Maka dari itu saudara, apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah kita cuma hidup dengan santai? Apakah kita hidup cuma tidak mau peduli? Ya, kalau Daud saat itu dia tidak mau peduli dengan orang-orang yang melempari dia, nggak salah dilempari batu, dikata-katai saudara. Ya, rasanya seperti menyakitkan hati, tapi Daud tetap tenang. Kalau dikatakan, maka Tuhan itu bukan Tuhan yang tertidur. Firman Tuhan katakan, dia melihat keadaan anaknya. Ya, sehingga apa? Dikembalikan semua yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang saudara. Puji Tuhan, dalam Alkitab ini saudara juga disampaikan bagaimana dengan raja yang menjadi garam. Ya, dia menjadi terang. Kita baca kembali di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini janji firman. Bukan saya, tapi kalau orang percaya menjadi kehidupan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Saudara pernah tidak melihat orang yang hidupnya gelap? Ada mungkin di antara keluarga kita kehidupannya penuh dengan kegelapan. Bukan kegelapan itu ke tempat gelap-gelap gitu, bukan. Hidupnya itu seolah-olah tidak ada pengharapan, putus pengharapan. Gelap, mau melakukan apa rasanya putus asa. Pengennya tuh mati aja. Ada pernah tidak saudara dengar? Ya. Orang yang berputus asa, yang tidak punya pikiran. Saya punya ada di jemaat di tempat kami juga. Mereka bilang gini, Bu, wes mungkin aku sudah tidak bisa meneruskan hidup ini. Wes aku tuh disusahin keluarga, disusahin teman, tidak punya apa-apa. Orang Jawa bilang sudah susah ketiba tangga, jadi apalah tidak tahu. Dia bilang aduh harapan sudah tidak ada. Tapi ketika saya terus datang bersama dengan tim, kita injilin dia. Hari sebetulnya dia tidak mau keluar kemana-mana, murung saudara, seorang ibu. Kadang baru juga suaminya meninggal. Ya, jadi dia seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi ketika kami datang, kami kasih dia kekuatan. Wow, luar biasa hari ini. Hampir 2 bulan dia menjadi pendoa. Suaminya meninggal saudara, anak-anaknya 3. Ya, dari mana keuangan dia tidak cukup. Secara manusia tidak cukup. Tetapi saya katakan kamu harus menjadi dampak dalam kehidupan. Meskipun engkau sudah ditinggal oleh suami, tapi menjadi garam di tengah-tengah ketiga anak-anakmu yang belum menikah. Hari ini ayo saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita hanya cuman ya mendengar, sekedar mendengar, oke lah. Tetapi kita tidak mau melakukan. Ya, pulang dari tempat ini, biarlah kita boleh mempengaruhi setiap apa yang saudara dengar. Katakan amin. Pengaruhi saudara. Ya. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6.
Kolose 4 supaya firman Tuhan ini jelas hari ini. Bahwa kita mendengar ada ayat-ayat yang Tuhan sampaikan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Makanya tadi pujian mengatakan kasih terus kasih. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara dan saya harus menjadi saksi di tengah-tengah penderitaan seseorang. Kita jangan diam saudara. Kita harus menjadi perpanjangan tangan bagi orang yang tidak punya. Ya. Kami punya visi dari gereja dalam tahun ini kita harus penginjilan. Jangan ada di dalam terus. Tapi kita harus keluar. Banyak orang yang membutuhkan. Amin. Ya seringkali kita hanya ada di dalam satu ruangan. Tuhan mau jadikan dia muridku keluar. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini bukan hanya di dalam. Berapa banyak kalau kita hanya di dalam puter-puter cuma di dalam. Lu lagi, mungkin ini lagi ini. Tapi Tuhan mau. Engkau keluar menjadi berkat. Lahirkan Injil. Ya, firman Tuhan katakan, ayo kita belajar. Kita harus keluar, saudara. Bukan hanya cuma di dalam rumah tangga pun, tetapi kita harus membagi sesuatu. Tuhan bilang begini, katakan, ya harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saudara harus siap ketika orang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Kita adalah jawaban. Dia pasti mencari ke tempat lain. Mungkin kalau sakit mencari ke dokter. Bukan hanya dokter. Tapi saudara dan saya adalah jawaban ketika mereka mungkin sakit. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kembali hari ini saudara. Bahwa ketika garam itu berfungsi. Maka apa aja yang dibuatnya itu enak. Benar loh saudara. Makan apa kalau tidak ada garamnya itu rasanya orang bilang anyep, tidak bisa. Tapi ketika garam itu ada di tengah-tengah masakan, dia membaur jadi satu. Ketika saudara ada di tempat ini dan membaur satu dengan yang lain, maka ini suasana menjadi suasana surga. Ada pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Ada itu lagu pujian kuno. Kasih dari Yesus. Ya, terus ada itu mungkin nanti bisa dinyanyikan. Biarlah kasih itu terus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Tanpa kasih firman Tuhan bilang ya ada urutannya. Semua baik. Tapi tanpa kasih saudara kita akan sia-sia. Ada kaitan kasih dengan garam. Ketika kita menjadi garam pasti kita akan mengasihi orang. Amin. Wah itu yang luar biasa. Berapa banyak hari ini saudara mungkin kehilangan kasih. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Ketika engkau menjadi dampak, engkau menjadi terang. Maka engkau bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kasih itu panjang, lebar, tinggi, dalamnya tidak pernah terukur. Saudara, ada keluarga bilang begini, satu keluarga di tempat kami dia bilang gini, aku akan mengasihi dia kalau dia memberikan aku jalan, memberikan aku sesuatu, aku akan memberikan kasih kepada dia. Firman Tuhan bilang ini, sebelum engkau diberi, engkau harus mengasihi. Katakan amin. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memberikan. Ya, sebelum kita menerima, lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Berapa banyak orang suka menerima. Ya, dan kita tidak mau memberikan lagi. Saudara, satu ketika, ini berapa puluh tahun yang lalu, saya kan tidak sampai ada hari ini saudara, kalau tidak saya melakukan firman ini. Dampak daripada garam dalam keluarga kami. Kami masuk di Batam, anak-anak saya tahu masih kecil. Kami gak punya apa-apa saudara. Kami sewa tempat yang tadi saya bilang, satu rumah kecil, kos di tempat Batam yang gak ada. Semuanya masih tempat ini, lantainya masih semen. Ya, kami tidak punya pekerjaan, emas dan perak saya nggak ada, apalagi kendaraan tahun 98 nggak punya. Anak-anak boro-boro mau sekolah, ada yang nggak lulus sekolah SMP, SMA, mereka berhenti, nggak bisa teruskan sekolah. Tapi puji Tuhan, syukur, ya, bukan kata sombong, bukan kata kegagahan. Ketika kami berdoa, kami tahu akan garam yang Tuhan izinkan untuk kami menikmati, merenungkan arti daripada garam. Menjadi dampak, saudara yang kekasih dalam Tuhan.
kami mulai belajar memberi. Kami jualan. Seberapa yang ada kami mulai memberi, membagi. Kami bangun satu menara doa yang saya tadi saksikan bahwa gembalanya istrinya meninggal. Saudara, ya, itu adalah satu tempat di mana menara doa yang kecil yang dia dulu punya, kami yang bangun waktu tahun 98. Kami belum punya apa-apa, rumah belum, tapi kami bisa bangun menara doa. Kecil saudara, banyak orang berdoa di tempat itu. Kami memberi dengan ketidakberadaan. Kalau ada hari ini memberi gampang, tapi dengan tidak ada. Kami terus beri. Mulai almarhum suami membangun kolam baptisan. Saat itu di Batam belum ada beberapa gereja yang punya kolam baptisan. Kami buatin kolam saudara. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kami menuai itu karena kami menabur. Amin. Kalau kami bisa menyekolahkan anak keluar sampai di Melbourne itu bukan karena gagah dan kuat. Tidak ada, siapa sih kami saudara? Ya, kami bukan orang yang pinter, hebat. Saya sekolah SMA aja tidak lulus. Kalau sudah mau tahu SMA kelas 2 mau naik kelas SMA 3, enggak. Berhenti sekolah. Enggak bisa bahasa Inggris biarpun sering ke Melbourne ada anak. Yes, no, I love you, yes. Excuse me, udah gitu aja. Kalau mau jalan ke imigrasi, orang udah ngeliat saya, paspor diliatin gini. Yes, dia tanya, ya, yes. Dalam bahasa hati, orala pasyandara padang. Terus pokoknya masuk ay. Nggak taunya mungkin bawa makanan. Saya nggak tulis kalau bawa makanan. Dulu nggak ngerti. Pokoknya masuk, tapi begitu saya lewat anjing pelacak itu ngikuti saya. Loh ibu ini bawa makanan. Kok nggak ditulis? Kenalah saya masuk di dalam ruangan. Nggak ngerti karena dia tanya. Kamu bawa makan, saya bilang yes, no, pokoknya diem aja, saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya bisa cuman ada roh di dalam hidup ini. Dan puji Tuhan sudah beberapa kali anak saya tahu, kemanapun saya pergi, tidak bisa bahasa Inggris tapi saya tetap berangkat. Ke Singapura, waktu kami buka ayam penyet, saudara tidak bisa. Orang mau beli, orang mau masak, pegawainya Singapura semua, orang-orang Singapura, orang Filipina, lah saya orang Indonesia. Ngomong apa? Cabai, ngomong apa ini? Coba enggak bisa saudara. Saya cuma berbahasa roh. Ngomong yes. Take away saya bawain sapu. Take away itu enggak tahu apa bungkus makanan saya kasih sapu. Enggak ngerti. Tapi Tuhan buat orang yang enggak ngerti. Tetapi hidup menjadi dampak. Dan saya sampai hari ini saudara, wow, luar biasa. Keajaiban Tuhan demi keajaiban Tuhan berikan. Asal kita mau. Amin. Ya. Asal mau. Dan saya terus didik anak-anak. Berikan hatimu, kehidupanmu untuk Tuhan. Belajar memberi. Satu ketika anak-anak saya mulai belajar memberi saudara. Mah, ini loh mah, gereja ini butuh mah. Mama bisa ya memberi. Dia belajar memberi dulu. Kasih dulu. Saudara, jangan saudara bilang gini, kalau memberi nanti akan habis. Enggak. Ya, apa yang saudara tabur, apa yang saudara beri. Ya, bagi segala kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu sekali lagi tidak akan berhutang. Saudara menjadi dampak yang bagus, menjadi contoh. Hari-hari ini menjadi terang. Maka Tuhan akan kembalikan. Kami tidak punya apa-apa. Kalau hari ini kami punya beberapa outlet. Anak saya kecil segini saudara. Dia sudah membangun restoran di Melbourne. Ada 7, 8 lah. Ada 8 ya. Ada 9 di Melbourne. Kecil gini loh. Coba saudara. Dan bahkan nanti buka di Brisbane, bahkan dia nanti akan ke Adelaide terus, ke Amerika kemanapun, kecil. Buka yang Makassar, buka Banjarmasin, dia punya. Kalau saya cuma ikut aja, saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani. Buka terus, buka. Saya bilang gini, jangan kamu capek tapi harus ada rest. Saudara, tidur di Batam kemarin, malam bersama dengan kami keluarga, dia tengah malam jam 2, Mah, kok enggak bisa tidur ya mah? Katanya, kenapa? Kayak seperti ada serangan sesuatu, dia bilang gitu. Ada serangan. Oh ya, saya enak tidur, dia bilang, bangun mah, doa mah. Oh ya, saya ngantuk-ngantuk, bangun, sudah jam 2:30. Doa puasa roh, gila lah, dia bilang ada serangan. Ya, mungkin seolah-olah ada yang mau, bagaimana dia harusnya bersaksi, harusnya, tapi dia enggak mau. Serangan sepertinya. Puasa roh. Sampai jam 5 saya lihat saya sudah bangun pagi, doa pagi. Dia terus baca firman. Terus firman diperkatakan. Terus firman diperkatakan. Dan puji Tuhan.
Saya belajar anak-anak saya mulai dari hari-hari ini untuk memperkatakan firman. Dia bilang firman mah bukan hanya cuman berdoa, tapi terus dia baca. Tadi di pesawat, kamu baca apa tadi malam? Lukas mah, wah. Dia terus baca. Mari saudara hari-hari ini. Jangan kita cuma dalam sibuk, dalam kesibukan. Boleh. Orang yang tidak bekerja firman Tuhan jangan makan. Katakan amin. Ya harus kerja. Tapi kerja itu tidak terus kerja. Karena seperti kereta api. Duit itu tidak ada berhentinya. Cari uang itu tidak ada berhentinya. Apalagi kalau diberkati usahamu. Tidak pernah berhenti. Kenyamanan saudara. Apakah kita tidak bisa seperti tadi Ibu Gembala? Ya, dipanggil pulang usia 62 meskipun dia seorang pendeta, dia gembala. Dia orang yang menyembah. Ya, luar biasa dia menyembah. Tapi dia bisa pulang. Ketika disalami suaminya saudara, Bapak Gembala bilang begini, maaf ya jemaat semua di atas ribuan jemaat. Jangan bilang saya kuat menghadapi. Seorang suami, seorang bapak ketika diinggal istrinya, dia juga gak kuat saudara. Dia bilang begini, kemana-mana pun pergi, ya menginjil harus berdoa. Tapi saat itu ketika istrinya meninggalnya di Jakarta saudara, bukan di Batam. Ketika hari itu juga dia nangis, istrinya tidak ada di sampingnya. Biasanya selalu mendampingi kemana dia pelayanan. Tapi istrinya ada di bagasi, peti saudara. Sudah dibawa di bagasi, dia merasa hancur. Kehidupannya sepertinya seorang hamba Tuhan, dia sudah mengembalakan berpuluh-ribu. Seolah-olah sepertinya Tuhan kok tidak nolong, Tuhan kok tidak dengar cerita. Padahal aku kalau terbang tinggi kata Bapak Gembala ini harus ada sayap yang mendampingi. Sekarang aku terbang tinggi, sayapku kehilangan satu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba saudara lihat sayap saudara masih lengkap hari ini. Masih pergi suami istri, keluarga masih ada. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Amin. Ayo, jadikan dampak. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak, jadikan kamu dampak berkat. Dimanapun kamu berada, kamu bisa mempengaruhi orang. Jangan sampai dengan kehadiran kamu, baik di dalam pekerjaan, di dalam manapun berada, kamu tidak disukai orang. Saudara, saya punya pegawai banyak. Kalau saya di restoran, ada pegawai saya, begitu saya datang kan saya suka tiba-tiba di restoran Batam. Terus pegawai saya itu tadinya mungkin main handphone atau mungkin ada yang lihat. Terus saya datang gitu, wih langsung dia berdiri. Wah sepertinya ketakutan. Loh, jadi kan sepertinya ibu ini datang ke tempat ini kamu takut. Harusnya gak perlu takut, saya bilang gitu, kamu gak perlu takut. Kamu kalau sudah istirahat main handphone silakan. Gak ada kerjaan, gak ada tamu, silahkan saudara. Itu ya. Jadi kehadiran saudara baik di dalam pekerjaan. Pasti yang jadi bos punya anak buahnya senang. Wah ditunggu-tunggu. Ya saudara. Dan saya bersyukur juga pada hari ini sudah firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Untuk kita terus tetap hidup menjadi terang. Tadi Pak Arifin sudah katakan menjadi terang. Ya. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika menakutkan tetapi ada terang. Sekali lagi berguna apa yang saudara kerjakan. Saudara, saya akan tutup dengan firman Tuhan. Dalam kitab biarlah engkau menjadi berkat. Garam ini adalah engkau tetap harus bersekutu. Bergumul dengan Tuhan, intim. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi garam. Berapa banyak kita tidak pernah intim lagi dengan Tuhan. 2024 dimulai dengan intim dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersekutu Ibrani 10 ayat 25 dikatakan bahwa engkau jangan menjauh dari perkumpulan-perkumpulan. Katakan amin. Ibrani 10 enggak salah ayat 25. Kita harus tetap bersekutu. Kita harus menjadi berkat, menjadi contoh saudara. Banyak orang yang cuman bisa, ya orang bisa sampaikan tetapi nggak menjadi contoh. Kadang-kadang saya kalau menyampaikan firman saya tanya dulu Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan firman? Karena seringkali saudara, iblis selalu menuduh kamu aja enggak benar, kamu juga masih tidak bagus.
Tapi hari ini saya mau klaim, bukan klaim, saya mau katakan bahwa aku mau menjadi garam dan terangnya Tuhan. Untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Katakan amin, menasihati satu dan lain dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan mendekat, kita saling mengasihi, menasihati, mengingatkan. Ya, saling memberi saudara. Kasih ini tadi sekali lagi. Ini firman Tuhan. Mari garam itu akan menjadi awet. Tadi saudara, garam itu akan menjadikan yang buruk menjadi baik. Yang tadinya harus banyak orang mati, bayi-bayi mati. Banyak orang keguguran, tetapi karena disiram oleh garam. Sehingga air kota itu menjadi baik. Karena garam. Kehidupan saudara dan saya ketika ditabiskan, kehidupan masuk dalam bait yang kudus, rumah yang kudus, maka garam itu juga menjadi berkat. Saudara, garam itu paling ditakuti oleh bekecot. Rumah saya dulu Villa Panbil itu banyak binatang yang melata, saudara. Ketika saya ambil garam itu bisa mati semua itu bekecot. Bisa diem masuk. Tahu bekecot ya? Ular juga gitu. Kalau ada garam, dia takut saudara. Garam kecil itu. Jadi garam itu begitu luar biasa. Makanya kenapa firman Tuhan izinkan hari ini kita harus menjadi garam. Karena sekecil apapun saudara dan saya hari ini, kita harus bisa menjadi dampak bagi seluruh. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri. Kamu kecil tapi kamu menjadi dampak. Ya, haleluya. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa semua sudah terima roti dan anggur ini? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan. Kalau sudah, mari saya undang berdiri. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Ruth dan Hana yang telah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan roti dan anggur, bersekutu dengan sebagai lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Berkati roti anggur ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari pegang roti tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pegang gelas plastik ini, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa saudara percaya? Anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kehidupan-Mu Tuhan yang mempersatukan kami. Biarlah kehidupan Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Biar kehidupan Yesus menjadi kehidupan dalam
yang kami jalani Tuhan. Terima kasih sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap yang datang dengan kelemahan tubuh telah dikuatkan, telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak ipar dari Hana, untuk kokonya, untuk keluarga ini Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Kami percaya segala hal-hal yang menyebabkan gangguan di dalam pikirannya dan jiwanya, kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami katakan ini sudah sembuh, kakaknya sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Yang beri dalam kelemahan tubuh Tuhan berikan kekuatan, yang dalam beban berat Tuhan angkat beban itu dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami ucap syukur untuk kebaikanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan rock music. Baik, kita semua diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Ibu Ruth yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati dalam keluarga, usaha dan pelayanannya. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, ada sedikit yang mau kami sampaikan. Media boleh bantu untuk tampilkan di ya. Sepanjang bulan Maret nanti dalam rangka ulang tahun gereja kita, anniversary month, itu sepanjang setiap akhir minggu akan ada acara demi acara yang dilaksanakan, termasuk acara Camp Rockman ini. Itu diadakan di tanggal 7 sampai 9 Maret. Jadi bapak-bapak khusus untuk Rockman ya, bapak-bapak bisa mempersiapkan waktunya, mungkin yang kerja siap-siap Ki ambil cuti gitu ya, supaya bisa ikut semua. Ibu-ibu didorong bapak-bapaknya untuk ikut ini karena ada banyak sekali nilai-nilai yang sangat berharga yang akan kita dapatkan. Bagaimana pengalaman kita di Toraja tahun lalu kalau tidak salah, itu kita banyak sekali diberkati. Banyak pemulihan yang terjadi di dalam keluarga. Jadi saya himbau terutama untuk pelayan yang melayani bisa ikut di acara ini ya. Acara ini dibuka kemarin pertemuan dengan gembala kita, itu diminta untuk dibuka ke regional. Nah regional itu termasuk di Kendari, kemudian Palu, Manado, sampai Halmahera di sana. Jadi slotnya terbatas, tempat terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu hanya 60. Jadi kita usahakan kita yang duluan untuk mendaftar, seperti gitu. Itu saja penyampaian. Nanti yang berikutnya akan kita terus sampaikan ini untuk bisa bapak-bapak mendaftar. Ibu-ibu sekali lagi dorong-dorong Ki bapaknya untuk ikut ya, gitu. Oke, baik, kita berdoa, ucapan syukur dan persembahan yang akan kita berikan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan. Kalau kami boleh masuk di minggu pertama bulan Februari ini, kami tahu betapa besar kasih setia Tuhan, betapa besar karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semua hanya karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap menaruh kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, menjadi penolong, menjadi penghibur yang sempurna. Terima kasih Bapa, memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan hari ini, atau yang tadi sudah memberikan pada saat masuk. Kami berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, apa yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberikan atas dasar kami mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terpuji namamu Bapa, ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan kesaksian yang luar biasa tadi. Amin Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akhiri ibadah kita, sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya.
Bapak Ibu bisa tunggu sebentar sebelum kita terima doa berkat. Dalam rangka anniversary month kita, Gereja Rock Makassar, setiap tahun kita adakan di bulan Maret. Adalah bulan yang khusus kita lakukan untuk bisa memberkati, baik dalam kota, pelayanan ya. Oleh sebab itu kegiatan untuk memberkati kota itu, tanggal 2 Maret itu ada seminar Kingdom Ekonomi di Jalan Domba nanti. Kemudian tadi sudah disampaikan itu kegiatan Rockman ya, tanggal 7 sampai 9 Maret. Kemudian tanggal 14 Maret itu ada Compassion Week, itu minggu yang dimana kita lakukan kegiatan donor darah. Kita juga lakukan kegiatan memberi sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar gereja, terutama yang di MRC sana ya, di Kelurahan Masale. Itu juga sudah cukup lama kita tidak lakukan. Nah, kita mulai lagi kembali. Kemudian tanggal 22 itu seminar leadership di Maiko. Nanti kami harapkan ya kemungkinan besar ya Pak Pastor ya Gembala senior kita Pak Arifin akan datang. Setelah itu kita juga ada kegiatan ibadah Jumat Agung ya. Ya, Jumat Agung kali ini mungkin kita akan adakan di Padang, ibadah Padang. Kemudian ibadah Paskah kembali di tempat ini. Nah, dalam rangka seminar, dalam rangka anniversary month ini, ya waktunya kita bisa memberi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk memberkati. Ya, kemudian juga ada baju kaos yang juga ada disediakan, ya, yang sangat bagus, yang ada tertulis Kingdom Influence ya. Ya, itu saudara bisa miliki sebagai dalam rangka dari hasil dari penjualan itu juga untuk kita salurkan dalam kegiatan memberkati kota kita ini. Jadi baju kaosnya itu bisa digantikan dengan 130.000 untuk ukuran SL sampai XL. Kalau X2 XL ya karena lebih besar, lebih banyak pakai bahan, harganya 140.000. Jadi ada 2 warna, semua bisa unisex ya, artinya laki perempuan bisa pakai itu. Nah, itu saja. Mari kita doakan untuk kita punya kegiatan anniversary month kita. Dan terus kita akan terima doa berkat. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan dalam rangka anniversary month. Kami percaya Tuhan, biarlah hati Tuhan yang ada pada kami ini bisa kami nyatakan kepada kota kami, keberadaan gereja-Mu adalah sebagai eklesia di kota Makassar, bisa memberkati kota ini Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan segala sesuatunya Tuhan memberkati semuanya, baik di dalam pendanaan maupun apa saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya hati Tuhan ada sama kami. Dan kami bisa berikan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Dan sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan-Mu. Diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kehidupan nikah-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati studi-Mu, diberkati dimanapun Engkau berada. Apa yang Engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan berlipat kali ganda. Diberkati dimanapun Engkau berada. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Semua kita yang percaya berkat Tuhan yang datangnya daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang terima, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.